Pernahkah kamu merasa duniamu begitu bising, sampai-sampai satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan menutup telinga dan menundukkan kepala? Mungkin kamu akan merasakan koneksi yang mendalam dengan karakter Soya Ishida dari film Koe no Katachi. Ini bukan sekedar film tentang bullying ataupun romansa remaja. Ini adalah salah satu penggambaran visual paling jujur tentang rasa bersalah, kecemasan sosial, dan isolasi yang seringkali menjadi inti dari depresi. Selamat datang di Ra Studio. Hari ini kita akan membedah sisi psikologis dari film ini. Tapi harus saya sampaikan bahwa saya bukan psikolog profesional. Tujuan video ini adalah untuk belajar bersama dan menganalisis karakter dengan teori-teori psikolog yang ada. Behaviorisme menjelaskan bahwa depresi berasal dari pengalaman yang sebelumnya tidak dapat dikendalikan. Ishida bukanlah korban yang tak berdosa sejak awal. Dia adalah pelaku bullying yang kejam terhadap Nishimiya, seorang gadis tuli. Tapi poin pentingnya di sini adalah apa yang terjadi setelahnya. Ketika sekolah mencari kambing hitam, semua teman yang ikut tertawa bersamanya tiba-tiba berbalik menunjuk Ishida sebagai satu-satunya yang bersalah. 石だ。なあ、お前だろうが。早く食べようら。 Oleh sebab itu, akar depresi Ishida bukanlah karena ia dibully, tapi karena rasa bersalah. Yang awalnya dia adalah raja kelas, lalu menjadi orang buangan dalam semalam. Pengasingan ini menanamkan keyakinan berbahaya bahwa ia adalah orang jahat dan tidak pantas hidup. Ini adalah benih self-loathing yang menjadi fondasi depresinya. Rasa bersalah yang toksik membuat Ishida berpikir satu-satunya solusi adalah menghilang. Ini adalah beban dosa yang ia bawa ke masa remaja. Ini adalah salah satu penyebab depresi yang sering tidak terlihat. Ishida tidak sedih tanpa alasan. Dia membawa beban dosa masa lalunya setiap detik. Dia yakin bahwa keberadaannya hanya menyusahkan orang lain, bahkan ibunya sendiri. Sehingga di awal film, dia berpikir solusi satu-satunya adalah menghilang. 死ぬのやめます。本当？本当っす。そう絶対よ。あ、お母さん。 Dia tidak percaya lagi dengan dirinya sendiri. Akibat dari itu, dia kehilangan kemampuan untuk percaya pada dunia di sekitarnya. Perasaan bersalah pada Nishimiya tersebut menjadi Ishida stres. Braham menjelaskan depresi dapat diakibatkan oleh peristiwa negatif seperti stres yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Tanda X adalah visualisasi kecemasan sosial. Bagi karakter Ishida, semua orang adalah juri. Semua orang ingin menghakiminya. Itu sebabnya ia menutup telinga dari suara dunia. Ia menolak koneksi karena takut ditolak lagi. Ia ada di tengah keramaian, tapi ia yang merasa kesepian. Jika kita lihat bahasa tubuhnya, dia hampir tidak pernah menatap mata lawan bicaranya. Menatap mata berarti membuka diri untuk koneksi. Dan bagi Ishida yang penuh luka, koneksi itu menakutkan. Dia takut jika dia menatap seseorang, dia akan melihat penolakan yang sama seperti saat dia masih kecil. Depresi mengakibatkan Ishida menarik diri atau menghindar dari aktivitas sosial, ataupun Ishida ingin menghindar dari menghadapi permasalahan. Penderita depresi kehilangan motivasi dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Oleh sebab itu, Ishida akan sangat merasa kesepian. Dia ada di keramaian, tapi dia merasa sangat sendirian. 俺が全部悪いから。その理屈は嫌い。上野。自分勝手に何でもかんでも決めつけんなよ。 Pemulihan Ishida dimulai dari mencintai diri sendiri. Pertama, dia ingin menebus kesalahan. Ia mencoba mengembalikan suara yang ia renggut. Dia belajar bahasa isyarat. Dia mencoba mengembalikan apa yang dia renggut dari Nishimiya, suaranya dan kemampuan untuk berkomunikasi.
き？うん。綺麗だね。Titik balik pertama pemulihan adalah berawal dari keberanian untuk membiarkan orang lain masuk. Nakatsuka adalah orang pertama yang menembus gelombang isolasi Ishida tanpa syarat. 取り返せて。石田君どうしたの？いや、君の名前。がーん、長塚だよ。君の後ろの席なのに。 Hal ini semakin berkembang. Lalu puncaknya ada di adegan terakhir di festival budaya. Ini adalah salah satu ending anime paling katartis yang pernah saya tonton. Ishida berada di tengah keramaian, lalu ia berhenti menatap telinganya, ia mengangkat kepalanya. Ketika dia membuka telinganya dan mengangkat kepalanya, tanda X yang awalnya ada di wajah semua orang jatuh. Dunia tidak lagi menakutkan, dia akhirnya mendengar suara kehidupan di sekitarnya. Dia tidak sembuh total, tapi dia siap untuk mulai hidup. Ia akhirnya menyadari bahwa ia tidak harus menghukum dirinya sendiri. Dunia tidak lagi menakutkan bagi Ishida, dan ia siap untuk mulai hidup. Ueno Katachi mengajarkan kita bahwa depresi itu seperti di bawah air, sunyi dan menyesakkan. Tapi selalu ada jalan untuk meraih permukaan dan bernapas lagi. Kuncinya adalah memaafkan diri sendiri dan berani terhubung dengan orang lain. Seperti yang tadi dijelaskan, titik balik Ishida untuk melawan depresi adalah dengan berani melakukan hubungan sosial. Karena dengan hubungan sosial ini membentuk sebuah respon positif yang dilakukan oleh tokoh-tokoh lain ataupun orang lain untuk Ishida. Oleh karena itu, terhubung dengan orang lain seperti kawan, saudara, tetangga, rekan kerja, dan lainnya adalah sesuatu yang penting. みんなの顔をちゃんと見ます。明日からみんなの声もちゃんと聞きます。明日からちゃんとするから。